atau dari longsoran gitu ya besar gitu. Nah itu eh, ada lagi seharusnya. Tapi yang paling umum kita akan bahas berkaitan dengan adanya tektonik gitu ya untuk gempa ini. Oke, jadi pertama yang akan kita lihat adalah sebuah diagram dari sesar. Kalau orang geolog itu mengenal ini sebagai sebuah sesar. Ya, jadi sebagai sebuah sesar, sesar itu apa sih? Sesar itu kan sebenarnya adanya pergeseran ya. Dia itu kan shear ya sebenarnya, geser. Kalau dia hanya membuka saja itu bukan sesar kan? Bisa kita katakan gash, fracture atau kekar biasa gitu ya, join. Tapi kalau sesar itu harus ada gesernya. Kita sering katakan namanya displacement. Kalau di permukaan atau kita pakai foto udara, kita sering menemukan itu sebagai jejak atau trace. Ya, biasanya apa? Kalau kita lihat foto udara atau pakai citra satelit, sungai itu seolah-olah tergeser. Nah, itu salah satu ciri yang paling sering kita temukan. Wah, ini ada sungai kok tiba-tiba beloknya tajam, ya. Itu kita bisa curiga displacement atau pergerakan dari sesar. Nah, sebenarnya kalau kita mau melihat itu di kedalaman yang jauh lebih dalam, gitu ya, itu ada titik fokus, titik di mana pecahnya si batu, ya. Jadi kalau di permukaan kita melihat sebagai jejak dari sesar, sungai belok atau enggak tiba-tiba ada apa itu namanya gawir sesar gitu ya di permukaan. Nah, tetapi di bawahnya itu kita punya namanya hypocenter atau fokus ya. Jadi fokus itu titik awal, titik inisiasi patahnya batu, pecahnya batu. Dan itu menjadi sumber dari gempa kita. Nah, yang nanti akan merambat dengan vektor U ini ya. Nah, A ini adalah region yang terkena ya patahan atau geseran dari si sesar ini gitu ya. Koseismik ini itu artinya sebenarnya adalah di dalam gempa itu kita akan mengenal namanya interseismik, post-seismik ya, sampai post-seismik. Apa sih itu namanya? Jadi kalau post-seismik itu main shock. Jadi dia itu adalah apa namanya gempa utama. Gitu. Biasanya kan gempa itu di beberapa kasus ada yang kita rasakan kecil gitu beberapa kali sampai akhirnya ada gempa besar. Nah, yang kecil-kecil itu sebenarnya lagi mengakumulasi energi yang besar. Kita sering menyebutnya sebagai fase di interseismik gitu ya. Nah, post-seismik itu gempa utamanya. Jadi biasanya magnitudenya jauh lebih gede ya, yang paling gede lah gitu. Nah, setelah itu ada post-seismik atau kita sebut aftershock. Jadi kalau post-seismik adalah main shock, kalau post-seismik itu adalah aftershock ya, goncangan gitu ya. Nah, sehingga nanti kita akan memiliki gitu ya titik-titik di permukaan. Nah, merah-merah ini diproyeksikan ke permukaan. Kalau fokus itu kan beradanya di depth, di kedalaman. Ini kan bangunan 3D ya, 3 dimensi, mengilustrasikan. Jadi kalau fokus ada di kedalaman, kalau epicenter itu dia proyeksi ke permukaan. Ya, mau dia yang post-seismic, mau yang dia aftershock, itu bisa diproyeksikan ke permukaan, epicenternya. Makanya kalau kalian pernah dengar, waktu Lombok, waktu Palu gitu ya, itu kan gempa aftershocknya juga lumayan banyak. Bahkan kalau yang Lombok itu sampai ratusan, ya waktu tahun 2018 itu. Ya. Jadi dikumpulkan energinya, kemudian dia meledak sebagai koseismik, setelah itu dia ada penyeimbangan lagi, ya, penyeimbangan lagi ke kondisi setimbang, ya, ditandai dengan adanya gempa kecil-kecil atau gempa susulan kita sering buat. Nah, geolog
itu melihat adanya sesar di permukaan, ya ini, ya dia mapping adanya pergerakan, kita tentukan displacement-nya ini, ya apakah dia strike slip atau dia deep slip, ya. Deep slip itu kan ada normal, ada thrust gitu ya. Nah, dia ditentukan oleh orang geolog.